Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid membuka Liga Champions musim 2025-26 dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Olympique Marseille di Santiago Bernabeu, Rabu, 17 September 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan baru berjalan 5 menit, bek anyar Trent Alexander-Arnold sudah ditarik keluar karena cedera dan digantikan Dani Carvajal. Madrid terus menekan, tapi justru Marseille yang lebih dulu mencetak gol lewat Timothy Weah pada menit ke-22, usai memanfaatkan serangan balik cepat. Meski tertinggal, Madrid makin meningkatkan intensitas. Tekanan mereka berbuah hasil 6 menit kemudian, ketika Rodrigo dijatuhkan di kotak penalti. Mbappe maju sebagai eksekutor dan dengan dingin menyamakan skor menjadi 1-1. Di menit ke-71, Madrid harus bermain dengan 10 orang setelah Carvajal diganjar kartu merah akibat insiden dengan kiper lawan, Geronimo Rulli. Situasi ini membuat Los Blancos semakin tertekan, tapi mereka tidak menyerah. Di menit ke-80, Vinicius Junior memaksa bek Marseille melakukan handball, dan wasit kembali menunjuk titik putih. Mbappe kembali maju sebagai Algojo, bomber asal Prancis ini sukses menaklukkan Rulli dan membawa Madrid unggul 2-1. Marseille sempat mencoba menyamakan kedudukan lewat Mason Greenwood, namun Courtois tampil heroik di bawah Mistar. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tidak berubah. Real Madrid pun mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan penting di kandang. Kylian Mbappe kembali jadi bintang utama Real Madrid saat melawan Olympique Marseille di Liga Champions. 2 golnya di menit ke-29 dan 81 memastikan kemenangan comeback Los Blancos 2-1 di Santiago Bernabeu. Tambahan brace itu membuat Mbappe resmi menorehkan 50 gol untuk Real Madrid hanya dalam 64 pertandingan. Catatan luar biasa ini menjadikannya pemain tercepat yang mencapai angka tersebut sejak Cristiano Ronaldo 15 tahun lalu. Kala itu, CR7, sang idola Mbappe, mencatatkan 51 gol hanya dari 54 laga. Ini laga yang sulit, tetapi spirit Bernabeu membuktikan bahwa kami bisa mengalahkan siapapun, ujar Mbappe usai laga. Marseille sendiri memang jadi salah satu lawan favorit Mbappe sepanjang karirnya. Dengan 2 gol terbaru ini, kapten timnas Prancis itu kini total sudah mengoleksi 12 gol hanya dari 17 pertemuan melawan klub Ligue 1 tersebut. Selain memperpanjang catatan gemilangnya, torehan ini juga menegaskan betapa cepat Mbappe beradaptasi dengan Real Madrid. Dari awal musim, ia sudah mencatat 6 gol dari 5 laga resmi, sekaligus menegaskan dirinya sebagai pewaris sah kejayaan para legenda di Bernabeu. Dengan angka 50 gol di usia yang masih 26 tahun, Mbappe tak hanya menyalip banyak rekor, tapi juga terus mendekatkan diri pada jejak idolanya, Cristiano Ronaldo. Real Madrid resmi mengikat salah satu talenta mudanya dengan kontrak jangka panjang. Bek berusia 18 tahun, Joan Martinez, menandatangani perpanjangan kontrak hingga tahun 2029, sesuatu yang ia umumkan langsung lewat akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Martinez menyebut rasa bangganya bisa terus bertahan di klub terbaik di dunia, sekaligus berterima kasih kepada keluarga, teman, dan para fans yang selalu mendukungnya. Martinez adalah salah satu produk terbaik La Fabrica dan nyaris menembus tim utama musim lalu, sebelum cedera ACL membuatnya absen hampir setahun. Namun sejak comeback di musim panas ini, ia tampil solid bersama Castilla asuhan Alvaro Arbeloa, bahkan mendapat pujian dari internal klub yang menyebutnya sempurna. Kontrak baru ini memperpanjang masa baktinya 3 tahun lebih lama dari kesepakatan sebelumnya, lengkap dengan klausul rilis tinggi senilai 150 juta euro. Langkah ini menjadi bukti kepercayaan penuh manajemen Real Madrid terhadap masa depan Martinez. Rencananya, promosi ke skuad utama dijadwalkan musim depan. Namun dengan kondisi Antonio Rudiger yang cedera panjang dan Dean Huijsen terkena skorsing, pintu untuk debut lebih cepat di bawah Xabi Alonso kini terbuka lebar bagi sang wonderkid. Meski Real Madrid sukses meraih kemenangan 2-1 atas Real Sociedad, tapi kontroversi kembali jadi sorotan. Bek muda Dean Huijsen diusir wasit pada menit ke-33, sebuah keputusan yang langsung memicu protes keras dari kubu Los Blancos. Presiden La Liga, Javier Tebas, akhirnya angkat bicara soal kasus ini. Dalam wawancara terbaru,
Tebas menolak memberi penilaian langsung apakah kartu merah itu sah atau tidak. Namun, ia menegaskan bahwa VAR tidak boleh terlalu mendominasi pertandingan. Ia bahkan mendorong agar La Liga mempertimbangkan sistem football video support seperti di divisi Primera RFEF, di mana peran wasit lebih dominan dibanding keputusan ruang VAR. Selain itu, Tebas juga menanggapi laporan yang kabarnya akan dikirim Real Madrid ke FIFA terkait kualitas wasit. Menurutnya, laporan tersebut bisa merusak reputasi kompetisi jika hanya fokus pada Madrid dan Barcelona. Ia meminta agar evaluasi menyeluruh mencakup semua klub dan semua insiden, sehingga publik bisa menarik kesimpulan yang adil. Tebas juga membantah tuduhan bahwa La Liga berada di balik tes anti-doping mendadak yang sempat mengganggu persiapan Madrid jelang laga Liga Champions melawan Marseille. Menurutnya, La Liga tidak memiliki kewenangan untuk mengatur tes tersebut. Ia menilai tuduhan yang diarahkan ke pihaknya hanyalah narasi berbahaya yang sengaja dibangun dari dalam Real Madrid. Real Madrid sejak lama menjadikan William Saliba sebagai target bek tengah idaman. Namun, kecintaan Mikel Arteta terhadap sang pemain dan kontraknya bersama Arsenal membuat transfernya selalu sulit terwujud. Meski Madrid kini sudah menyiapkan opsi lain seperti Ibrahima Konate dan Dayot Upamecano, nama Saliba tetap berada di daftar teratas. Bek berusia 24 tahun itu dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dunia di posisinya, sudah mapan di level klub maupun tim nasional Prancis. Situasi kini semakin rumit bagi Los Blancos. Menurut Fabrizio Romano, Arsenal baru saja meningkatkan tawaran kontrak untuk Saliba, dengan syarat yang jauh lebih baik dari proposal sebelumnya. The Gunners tak ingin masuk ke bursa transfer 2026 dengan kontrak Saliba yang hanya tersisa 1 tahun, karena itu bisa membuka peluang klub lain datang dengan tekanan besar. Real Madrid terus mengawasi langkah ini. Jika Saliba menerima tawaran baru, hampir bisa dipastikan peluang Madrid mendatangkannya di masa depan akan tertutup. Namun, jika negosiasi macet, pintu bisa kembali terbuka. Saat ini kontrak Saliba berlaku hingga 2027. Musim ini, ia sudah jadi starter di 3 laga awal Premier League, meski di laga ketiga terpaksa ditarik keluar lebih cepat karena cedera. Situasi kontrak inilah yang bakal sangat menentukan arah masa depan Saliba dan juga strategi transfer Real Madrid ke depan. Sejak meninggalkan Real Madrid pada musim panas 2024 untuk bergabung dengan Como, Nico Paz berkembang pesat menjadi salah satu pemain muda paling bersinar di Serie A. Di bawah asuhan Cesc Fabregas, gelandang serang asal Argentina itu langsung menjadi andalan sejak musim debutnya, dan kini terus menunjukkan performa impresif. Menurut laporan Fabrizio Romano, Real Madrid sudah merencanakan langkah besar. Mereka akan mengaktifkan klausul pembelian kembali sebesar 10 juta euro pada musim panas 2026 untuk memulangkan Nico Paz ke Santiago Bernabeu. Los Blancos memang sejak awal menaruh harapan besar pada jebolan akademinya ini, sehingga saat melepasnya ke Como, klub memastikan tetap punya kendali atas masa depannya. Menariknya, Nico Paz sebenarnya sempat dilirik banyak klub besar Eropa, termasuk Tottenham. Namun Como menolak tawaran bernilai besar, sementara sang pemain sendiri memilih bertahan di Italia. Dari balik layar, Madrid juga ikut memainkan peran, agar sang talenta tetap bersama Como hingga waktunya tepat untuk dibawa pulang. Meski klausul buyback hanya bernilai 10 juta euro, kabarnya akan ada negosiasi tambahan dengan Como sebagai bentuk kompensasi, mengingat mereka menolak tawaran jauh lebih besar sebelumnya. Namun satu hal sudah pasti, Real Madrid ingin Nico Paz menjadi bagian dari proyek masa depan klub, dan kepulangannya ke Bernabeu hanya tinggal menunggu waktu. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!